datang di Perspektif Global SD Sekolah Dasar. Jadi sebelumnya perkenalkan, saya Eci sebagai selaku host, dan ini narasumber kita Liana Making selaku narasumber kita pada podcast kali ini. Jadi baik, pada episode ini kita akan membahas tentang pentingnya perspektif global sejak dini. Jadi langsung saja, menurut Kaliana, kenapa sih perspektif global itu sangat penting dikenakan sejak SD? Oke, pertanyaan yang menarik ya. Jadi menurut saya itu perspektif global itu penting sekali untuk anak-anak SD, karena kan anak SD itu kan sedang dalam masa membentuk karakter dan juga pola pikir. Kalau dari kecil mereka sudah diajarkan tentang keberagaman budaya, agama, dan juga cara berpikir orang dari berbagai belahan dunia. Maka dari situ mereka akan tumbuh jadi pribadi yang terbuka, menghargai perbedaan, dan juga tidak terprovokasi. Ini penting sekali di zaman sekarang yang serba terhubung. Setuju banget Kaliana. Jadi mereka juga nggak cukup pintar ya, tapi mereka juga harus punya sikap toleransi dan peka sosial juga. Ya, betul sekali Eci. Dan peran kita sebagai calon guru itu besar sekali dalam pembentukan karakter itu sejak dini. Oke Kaliana, kalau dalam praktiknya Kaliana gimana sih cara kita membangun toleransi di kelas dasar? Menurut saya sebenarnya banyak cara ya, sederhana tapi efektif. Misalnya sering mengajak anak-anak diskusi tentang cerita dari berbagai budaya, mengenalkan lagu-lagu dari berbagai daerah atau negara, dan juga mengadakan kegiatan berbagai cerita tentang tradisi keluarga masing-masing. Nah, kita juga harus membiasakan anak-anak untuk menghargai teman yang latar belakangnya atau agama dan sukunya juga berbeda dari kita. Oke, baik Kaliana. Kaliana, kalau misalnya ada anak yang belum paham tentang perbedaan itu, bagaimana sih sikap guru? Jadi guru itu harus menjadi teladan dan juga memberikan penjelasan dengan bahasa yang sederhana. Misalnya teman kita kan berbeda, tapi kita tetap bisa bermain dan juga belajar bersama. Dari situ guru juga harus menciptakan lingkungan kelas yang aman dan juga nyaman untuk semua siswa. Nah, selain toleransi, bagaimana caranya kita bisa menumbuhkan pemikiran kritis di kelas dasar? Terus kadang orang berpikir kalau anak SD itu masih terlalu kecil untuk diajak berpikir kritis. Jadi tanggapan Kak Liana bagaimana? Kalau untuk itu salah satu miskonsepsi yang sering terjadi. Anak SD itu justru sedang dalam masa aktif dan juga bertanya, mencari tahu. Tugas kita adalah memberikan ruang supaya mereka berani bertanya dan juga berpikir. Misalnya setelah membaca cerita, kita bisa bertanya, kamu setuju nggak dengan sikap tokoh ini? Kenapa? Atau kalau kamu jadi tokoh itu, apa yang kamu lakukan? Oh, jadi Kaliana, berarti kita harus membiasakan anak untuk tidak menerima informasi, tetapi juga mengelola dan mempertanyakannya, ya, seperti itu. Ya, betul sekali Eci. Dengan begitu mereka akan terbiasa untuk tidak mudah percaya hoaks atau bisa mengambil keputusan yang lebih bijak di masa depan nanti. Jadi Kaliana, sebagai mahasiswa PGSD, menurut Kaliana, tantangan terbesar kita apa sih dalam membangun toleransi dan pemikiran kritis di kelas dasar? Tantangan terbesarnya itu sebenarnya menurut saya itu ada dua. Yang pertama itu kurikulum yang kadang masih fokus pada pencapaian nilai, jadi waktu untuk diskusi kritis jadi terbatas. Dan juga yang kedua itu kadang lingkungan di sekitar sekolah belum sepenuhnya mendukung keberagaman. Tapi saya yakin kalau guru-guru muda itu seperti kita konsisten dalam membawa perubahan kecil, lama-lama kan pasti akan berdampak besar. Nah, saya juga yakin seperti itu sih. Kalau harapan Kaliana ke depannya apa sih? Harapan
saya sebagai calon guru nanti, semoga semakin banyak sekolah dan juga guru yang berani mengembangkan kelas dan juga menghargai perbedaan dan juga membentuk generasi yang kritis dan terbuka pada dunia nanti. Wah, keren banget ya Kaliana. Jadi terima kasih sudah berbagi Kaliana sudah berbagi pengalaman dan pemikiran yang sangat inspiratif hari ini. Terima kasih juga Eci sudah mengundang saya. Semangat untuk semua calon guru. Oke, siap. Oke sobat PGSD, sampai ketemu di episode berikutnya ya. Ayo ajak teman-teman bersama-sama kita salam toleransi dan salam kritis. Sampai jumpa, bye bye.